Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldo Kristona Bangun dengan NIM 2005526002. Dan teman saya Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Falah Nazi Soleha, NIM 2205526021. pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan penyelesaian audit, yaitu peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha untuk memenuhi tugas akhir semester kami dengan mata kuliah Pengauditan 2 yang dibimbing oleh Bapak Revimawan. Topik yang akan dibahas yang pertama penyelesaian audit, yang kedua peristiwa kemudian, yang ketiga evaluasi kelangsungan usaha. Penyelesaian audit. Untuk menjamin penyelesaian audit yang berkualitas tinggi, tahap penyelesaian audit sangatlah penting. Auditor memeriksa kewajiban kontingensi dan peristiwa setelan selama fase ini. Selain itu, auditor menentukan apakah opini audit didukung oleh bukti dan keputusan audit. Proses yang dilakukan di akhir audit. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melakukan prosedur audit tertentu guna memperoleh bukti tambahan. Prosedur audit tersebut meliputi yang pertama, melakukan review peristiwa-peristiwa kemudian. Yang kedua, membaca notulen-notulen rapat. Yang ketiga, mendapatkan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Yang keempat, mendapatkan surat pernyataan dari klien. Yang kelima, melakukan prosedur analitis. Tahap penyelesaian audit. Yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, menelaah kewajiban bersyarat. Yang ketiga, menelaah peristiwa kemudian. Yang keempat, mengumpulkan bahan bukti akhir. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Yang keenam, menerbitkan laporan audit. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Yang kedelapan, penemuan fakta kemudian. Langkah umum dalam penyelesaian audit. Penyelesaian audit merujuk pada tahap akhir dari proses audit, di mana auditor menyelesaikan pekerjaannya dan menyusun laporan audit. Proses ini melibatkan perolehan hasil-hasil audit dan pengambilan keputusan terkait kesimpulan serta temuan audit yang telah ditemukan. Yang diantaranya yang pertama penilaian, yang kedua kesimpulan dan temuan audit, yang ketiga laporan audit, yang keempat tindak lanjut. Penyelesaian audit merupakan tahapan penting dalam proses audit yang melibatkan sintesis hasil-hasil audit menjadi laporan komprehensif dan bermanfaat bagi yang diaudit dan pihak-pihak yang berkepentingan. Peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian dalam audit merujuk pada peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, tetapi sebelum tanggal auditor menandatangani laporan audit. Dalam konteks ini, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi peristiwa-peristiwa tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang relevan tercermin dengan akurat dalam laporan keuangan yang diaudit. Peristiwa kemudian dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan. Ini adalah peristiwa yang menyediakan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan dan dapat mempengaruhi penilaian auditor terhadap kebenaran dan kelengkapan laporan keuangan. Misalnya, peristiwa seperti restrukturisasi utang, perolehan atau penjualan aset signifikan, perubahan regulasi, atau likuidasi penting yang muncul setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang tidak mempengaruhi laporan keuangan. Ini adalah peristiwa yang tidak memberikan informasi tambahan tentang kondisi dan tanggal laporan keuangan, tetapi masih penting untuk diketahui oleh para pengguna laporan keuangan. Misalnya, pengangkatan atau pengunduran diri direktur utama, perubahan signifikan dalam kebijakan operasional perusahaan, atau kejadian penting lainnya yang tidak mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan. Dalam menghadapi peristiwa kemudian, auditor perlu mengevaluasi apakah peristiwa tersebut
memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan, atau hanya memerlukan pengungkapan tambahan. Auditor juga perlu memastikan bahwa laporan keuangan tetap konsisten dengan informasi baru yang diberikan oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab auditor terhadap peristiwa kemudian tergantung pada kerangka kerja audit yang digunakan dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah jurisdiksi yang relevan. Jenis peristiwa kemudian. Jenis 1, memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jenis 2, memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Dalam konteks audit, terdapat beberapa jenis peristiwa yang dapat terjadi selama atau setelah proses audit dilakukan. Berikut adalah 2 jenis peristiwa umum yang terjadi dalam audit. Yang pertama, audit temuan. Audit temuan adalah peristiwa di mana audit menemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap standar akuntansi atau prosedur yang ditetapkan. Ini mencakup kesalahan dalam pencatatan keuangan, ketidakkonsistenan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran peraturan perpajakan. Temuan audit dapat menyebabkan perubahan dalam laporan keuangan atau tindakan perbaikan yang harus diambil oleh identitas yang diaudit. Yang kedua, rekomendasi audit. Rekomendasi audit adalah saran atau nasihat yang diberikan oleh auditor kepada manajemen atau pihak yang diaudit untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan, atau pengendalian internal. Rekomendasi ini mungkin terkait dengan proses bisnis yang lebih baik, pemantauan risiko yang lebih efektif, atau perbaikan dalam pengendalian organisasi internal. Tujuan rekomendasi audit adalah membantu perusahaan atau entitas yang diaudit meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional mereka. Yang selanjutnya, tujuan peristiwa kemudian. Tujuan dari peristiwa kemudian dalam audit adalah untuk menentukan apakah perubahan signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan akan berdampak signifikan terhadap laporan keuangan yang ada. Audit bertujuan untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang laporan keuangan, dan dalam hal ini, peristiwa kemudian perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan operasional perusahaan secara akurat. Beberapa tujuan utama dari menguji peristiwa kemudian dalam audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian dampak. Yang kedua, kepatuhan informasi. Yang ketiga, kepatuhan aturan akuntansi. Yang keempat, estimasi dan pengungkapan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, auditor akan mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan, membandingkan peristiwa kemudian dengan informasi yang ada, dan melakukan penilaian profesional terhadap dampaknya terhadap laporan keuangan. Contoh peristiwa kemudian yang sering menjadi subjek audit. Peristiwa kemudian audit mereferensikan pada penggambaran ulang atau evaluasi yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Audit merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memverifikasi dan menilai kepatuhan suatu entitas terhadap standar, prosedur, atau persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa contoh peristiwa yang sering menjadi subjek audit. Yang pertama, audit keuangan. Yang kedua, audit internal. Yang ketiga, audit kepatuhan. Yang keempat, sistem audit. Dan yang kelima, audit kinerja. Contoh peristiwa kemudian. Yang pertama, pengumuman kebangkrutan debitur klien karena terjadinya kesulitan keuangan dari debitur tersebut. Jumlah perolehan kepada debitur tersebut melebihi jumlah cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk oleh klien. Yang kedua, penyelesaian perkara pengadilan yang jumlahnya berbeda dengan jumlah yang telah dicatat dalam buku klien. Yang ketiga, penjualan equipment yang sudah tidak dipakai lagi dan kegiatan usaha klien dengan harga di bawah nilai bukunya kini. Peristiwa kemudian dalam laporan audit. Peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien
dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, peristiwa kemudian memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien. Yang kedua, peristiwa kemudian yang tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan untuk itu. Peristiwa kemudian yang perlu penyelesaian. Peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang A, peristiwa kemudian memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien. Yang B, peristiwa kemudian yang tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan untuk itu. Kesimpulan peristiwa kemudian. Kesimpulan peristiwa kemudian audit akan tergantung pada hasil audit. Namun, secara umum, tujuan audit adalah untuk mengevaluasi keuangan, proses bisnis, atau kegiatan tertentu dalam suatu organisasi atau entitas. Audit dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi kesalahan, ketidaksesuaian, atau kelemahan yang ada dalam sistem yang diaudit. Kesimpulan dari peristiwa kemudian audit dapat mencakup beberapa hal, antara lain: yang pertama, kelulusan atau kegagalan dalam mencapai tujuan audit. Yang B, identifikasi temuan dan masalah. Yang C, rekomendasi perbaikan. Yang D, tingkat risiko dan pelaporan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu evaluasi kelangsungan usaha. Di sini saya bertugas menjelaskan materi tersebut, yaitu evaluasi kelangsungan usaha berdasarkan standar audit 570. Yang pertama akan kita bahas yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini yang pertama yaitu ada ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Selanjutnya, ada tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut, yakni diantaranya 1. Tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Kemudian faktor yang kedua,
ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Lalu faktor yang terakhir, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Lalu ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam standar audit 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan, auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada tujuan auditor. Kenapa sih auditor melakukan evaluasi kelangsungan usahanya? Berikut ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian juga untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Dalam mengevaluasi kelangsungan usaha, terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, yaitu prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh standar audit 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaiannya tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasikan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian rencana manajemen untuk menghadapinya, atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan yang kedua yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen.
Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya, seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan tanggal laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Ketentuan yang ketiga, periode setelah manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang keempat, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup 1. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas, apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Lalu mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Lalu yang terakhir yaitu meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Yang kelima yaitu kesimpulan audit pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh auditor, harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Yang keenam, yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan tersebut menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut.
dan mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf 18. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya, berdasarkan SA 705. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan yang ketujuh yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tetap. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetap menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat. Maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Yang kedelapan, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Ketentuan yang ke-9 yaitu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. 1. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Dan yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan pelaporan dan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan terkait dalam pelaporan keuangan. Ketentuan yang 10 yaitu penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi evaluasi kelangsungan usaha. Selanjutnya yaitu ada kata-kata motivasi yang saya tekuni hingga saat ini, yaitu ketika kita susah, jangan berharap ada orang yang mau membantu kita, karena kita akan berguna dan diperlukan di saat hidup kita di atas mereka. Baik, sekian dari kami. Saya Falah Najis Soleha dan rekan saya Aldo Kristana Bangun mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam cara penyampaian ataupun kesalahan kata. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terakhir, izinkan saya juga untuk menyampaikan kata-kata motivasi yang diharapkan dapat memotivasi diri kita semua. Yaitu rasa bahagia dan tak bahagia bukan berasal dari apa yang kita miliki, bukan pula berasal dari siapa diri kita atau apa yang kita kerjakan. Bahagia dan tak bahagia berasal dari pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, kita senantiasa selalu harus memiliki pikiran yang positif dan bahagia sehingga kita akan dijauhkan dari penyakit pikiran diri kita sendiri. Terima kasih.